Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Mohon maaf baru upload setelah 3 hari teman-teman ya, karena saya sangat-sangat super sibuk sekali. Ya ada aja ya, namanya kesibukan harian itu teman-teman ya, terkadang tidak tentu ya, kadang kita itu super sibuk, terkadang enggak ya. Dan saya setelah tipes kemarin itu kan udah enakan ya. Nah saya sibuk banget teman-teman. Dan ini tadi itu capek banget ya. Jadi sebenarnya itu jangan terlalu digas ya untuk aktivitas. Khawatirnya tuh nanti visi kita ini atau tipesnya ini belum pulih betul gitu ya. Nah, oleh karena itu saya tadi minum Fermin lagi, saya minumin Fermin terus ya biar apa cepat membaik pencernaannya. Karena tipes itu teman-teman kan tahu kan sebabnya dari mana ya. Jadi bakteri Salmonella yang ada di usus halus atau di pencernaan. Oke teman-teman semua, tetap semangat yang mungkin masih dalam proses pemulihan gitu ya. Jadi teman-teman ya, pola pikir kita ini penting sekali. Pola pikir yang seperti apa? Kita itu harus yakin bahwa kita ini pasti sembuh, ya. Dan pikiran kita harus tenang. Jangan stres, teman-teman ya. Pikiran kita kalau stres, teman-teman ya, itu nanti penyembuhan terhambat. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, di video-video saya ini yang banyak itu di situ itu yang banyak membahas tentang pola makan, pola kebiasaan. Yang jarang saya bahas yaitu adalah pola pikir. Saya hanya menyicip menyis saya sisipkan saja pola pikir, yang penting jangan stres ya, harus tenang gitu. Sudah sih saya ingatkan, namun di video ini saya tekankan teman-teman ya. Pola pikir kita jangan stres. Ini komen di sebelah bisa teman-teman simak ya, dari Kak Andi Evan Sasa. Nah, ini jangan stres ketika mendengarkan video saya. Menjaga pola makan. Istilahnya di situ itu Kakak mungkin mengalami suatu apa ya, penolakan ya atau kebingungan gitu. Jangan bingung, tetap rileks teman-teman ya. Karena apa? Kerilekskan kita, kepasrahan kita dengan menerima kondisi kita itu penting sekali. Terima kondisi saat ini bahwa saya sedang mengalami gastritis atau peradangan lambung. Terima saat ini saya sedang mengalami GERD. Terima saat ini mengalami kecemasan, anxiety. Terima dulu. Setelah kita terima, teman-teman ya, tubuh kita akan rileks. Nah, sekitar tubuh kita rileks, teman-teman ya, hormon yang bekerja adalah hormon yang untuk membantu ini penyembuhan dari berbagai macam keluhan di tubuh kita. Tapi kalau kita udah stres dulu teman-teman ya, hormon stres bekerja itu sulit untuk sembuh. Bisa lama, bisa sulit sembuh. Nah, hormon stres itu teman-teman ya, kita tuh terlalu capek. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi harus seimbang aktivitasnya. Ya, ada beberapa teman kita yang gastritis belum pulih-pulih karena terlalu capek. Ada yang ketakutan mau mencoba hal baru, takut menggantungkan obat lambung. Akhirnya keluar masuk rumah sakit. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin sembuh total dari gastritis, obat lambung ini harus kita hilangkan. Nggak boleh dikonsumsi lagi kalau ingin sembuh pulih total gastritis. Bagi teman-teman yang mungkin tidak perlu dengan saya mengatakan ini, silakan. Saya di sini bicara pengalaman saya. Kita kan bebas mengutarakan pengalaman, gitu ya. Bebas, tergantung teman-teman mau mengikuti atau tidak, gitu ya. Obat lambung stop total untuk gastritis. Karena kalau kita menggantungkan obat lambung, sakit dikit minum obat lambung, sakit dikit minum obat lambung, teman-teman nggak akan sembuh. Nggak akan sembuh dalam jangka waktu yang eh, dalam tempo 3-5 bulan itu sulit karena masih menggantungkan obat lambung. Nah, oleh karena itu harus dilepas total obat lambungnya. Nah, Kak Andi, ini komennya di sebelah, saya kurang tahu Kak Andi ini apakah masih mengkonsumsi obat lambung, ya. Oke, saya bacakan komennya. Menjaga pola makan, tanda seru, mungkin ada kebingungan atau perlawanan atau kebimbangan. Terus gimana caranya Bang dengan penderita aslam yang hipersensitif terhadap makanan, misalnya yang masuk hanya bubur putih polos saja. Oke, perhatikan.
Yang bisa membuat pencernaan kita membaik adalah ketenangan pikiran dulu. Oke ya, pikiran tenang, sabar, ikhlas ya. Kemudian kita dukung dengan pola makan yang bagus. Kalau sedang mengalami kondisi ini, kita perlu bantuan. Bantuan dari beberapa nutrisi. Dalam hal ini, kalau saya tetap menggunakan madu. Pilihlah madu yang murni atau yang asli. Jangan salah pilih madu. Kalau memang menggunakan madu pahit, nggak suka pahitnya, ya udah silakan pakai madu yang manis ya. Namun madunya harus benar-benar murni madu. Jangan asal-asalan beli madu. Pengalaman saya menangani gastritis kepada istri saya, sama ini. Makannya bukan bubur, tapi beras yang saya halus, yang saya masak dengan banyak air, sehingga hampir seperti bubur, tapi masih ada ini, ada apa istilahnya agak kasar dikit lah, tapi udah sangat halus sekali. Itu dimakan dengan ayam, protein ini harus. Nah, oleh karena itu ayamnya dibejek-bejek, di blender kalau perlu. Jadi bubur putih saja itu tidak mengandung protein. Nah, pemulihan dari tubuh kita ya, luka lambung, itu juga membutuhkan protein. Gitu. Oleh karena itu harus masuk protein, dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Ya, kalau kita hanya makan bubur putih saja itu kurang nutrisinya, sehingga untuk penyembuhan sulit. Biasanya kalau yang sering makan bubur putih ini aja, biasanya itu keluar masuk rumah sakit karena sering opname, lemes, opname lagi, ketemu obat lambung lagi. Ritmenya seperti itu. Sampai tubuhnya lama-lama nggak kuat biasanya. Gitu. Karena tetangga saya juga ada. Istilahnya apa ya? Tukak lambung penanganannya istilahnya itu kurang tepat gitu ya, sehingga sampai nggak kuat istilahnya lambungnya. Nah, bagi teman-teman yang mau mengatasi ya, silakan cek video-video saya banyak banget. Jadi itu madu masuk, Kak. Nah, sebelum madu itu minum pati garut atau air kanji. Air kanji masuk dulu, ya, air putih dulu lah, air putih, air kanji masuk, kemudian madu baru makan. Jadi ada beberapa urutan ini yang harus kita disiplinkan. Jadi kalau mau makan, jangan langsung dihantam dengan makanan berat. Itu penting. Jadi apa dulu yang masuk? Kalau saya dulu ya, di istri saya. Oke, air putih dulu bangun tidur. Kemudian air kanji, ya. Kemudian setelah itu madu, setelah itu kurma, gitu ya. Baru makan nasi, ya. Nasinya dibarengi dengan ayam atau telur dan kuah dari sayur bayam, dan bayamnya dikit banget. Nah, kemudian siang tambahi setelah makan kunyit. Makannya itu cuma 3 sendok aja loh istri saya dulu, saat gastritis kronis atau tukak lambung. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang makannya cuma 3 sendok, 2 sendok, atau 4 sendok, itu pasti lemes. Oleh karena itu, tidak boleh banyak aktivitas, tidak boleh, harus bed rest. Ya, jadi penanganan seputar gastritis itu, teman-teman ya, itu memerlukan penanganan yang sangat-sangat hati-hati sekali, atau sangat diperhatikan betul. Istilahnya harus ada yang merawat gitu ya. Kalau kita merawat sendiri itu cukup sulit, karena apa? Untuk ke kamar mandi itu kita perlu bantuan orang. Entah dibopong, entah digandeng gitu. Jadi saran saya, teman-teman yang mengalami gastritis ya, istilahnya di sini aslam yang parah gitu ya istilahnya. Itu istilahnya harus ada yang menemani dalam perawatan. Jadi memang harus gitu. Jadi kita itu nggak boleh banyak gerak. Itu yang bisa yang bisa membuat ini pemulihan dari gastritis itu cepat pulih. Jadi nggak apa-apa banyak tidur, Kak. Oleh karena itu teman-teman yang mungkin opname kan itu tidur terus. Nah, oleh karena itu cepat pulih. Nah, oleh karena itu kalau mau perawatan di rumah, ya udah harus sering tidur. Di rumah tidak opname, gantinya apa? Air putih. Air putih harus cukup. Sesuai dengan kebutuhan harian, air putihnya pilih yang hangat. Ya, untuk Kak Andi Vensasa seperti itu. Jadi yang bisa masuk bubur putih polos, perhatikan untuk gastritis, ya. Karena gastritis itu saya sudah mengira ini gastritis peradangan.
Karena kalau istilahnya GERD saja ya tidak ada gastritis, itu biasanya makanan lain masih bisa. Namun terkadang makan muntah itu umumnya memang biasanya terjadi cuma sebentar gitu ya. Nah ini kalau masuk bubur putih polos saja saya kurang tahu, dimasuki yang lain itu muntah atau terasa di perut panas atau perih atau gimana kan ini komennya cuma sedikit. Nah yang saya bahas mulai awal tadi itu yang gastritis. Ya karena gastritis itu umumnya gini, yang bisa masuk itu cuma makanan-makanan yang halus-halus gitu. Karena yang kasar nggak kuat, karena ada peradangan, ada luka gitu ya. Nah peradangannya harus disembuhkan. Oke teman-teman, sekian video kali ini semoga memberikan semangat, memberikan inspirasi teman-teman karena seputar lambung itu bisa sembuh total asalkan penanganannya tepat. Cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rayu, rayu.